Banyak beribu potensi yang dimiliki Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, di antaranya sebagai kota yang disebut-sebut kota jamu, kota kuliner, kota budaya, kota tekstil, kota gitar, kota rotan, kota lurik, kota wisata, hingga kota gamelan di Mojolaban, Desa Wirun dan Desa Laban. Bagaimana salah satu peran budayawan Sukoharjo dalam menggerakkan potensi tersebut terkait seni budaya? Bicara soal pegiat budaya Sukoharjo, salah satunya tak asing dengan nama Djoko Ngadimin, budayawan asal Sukoharjo, pemimpin Sanggar Seni dan Budaya Sekar Jagad, banyak torehan dalam menggerakkan seni budaya yang digelarnya baik di tingkat daerah maupun internasional. Salah satu giat gamelan Opera Extravaganza 2003 digelar di alun-alun Satya Negara pada Minggu tanggal 6 Agustus tahun 2003. Kegiatan tersebut digelar Pemkab Sukoharjo bersama Gerbang Budaya Sukoharjo. Alumni STSI Surakarta pada tahun 1988 mengatakan sejak 2004 sering pentas di luar negeri. Salah satu karyanya di daerah, karyanya seperti opera Dewi Sri, dalam karyanya itu ada musik gamelannya dan tari. Termasuk membawakan Kidung Dewi Sri, Wayang Padi, lalu Kebo Kinul. Masih menurutnya, pada tahun 2004, ia mulai memperkenalkan budaya Nusantara keliling Eropa. Mulai dari Swiss, Belanda, Prancis, dan Jerman bersama rombongan 11 orang. Berikut wawancara santai Fajar tim Berita Soloraya TV channel YouTube bersama Djoko Ngadimin tanggal 12 Desember tahun 2024 yang saat ini berada di Kedutaan Besar Republik Indonesia Ekuador, Amerika, dalam rangka memperkenalkan budaya Nusantara dalam program Sudut Pandang. Selamat pagi Pak Joko. Waalaikumsalam, selamat pagi juga Mas Fajar. Nah, ini baru posisi di mana nih Pak Joko ya? Kebetulan ini saya sedang di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Quito, Ekuador, Amerika Latin, Mas. Ini Oh saya gitu sedang ya di Pak. kantor, tapi saya Hmm. eh, sedang berada di Casa Gamelan atau Rumah Gamelan di Kedutaan RI yang di Quito, Ekuador, Mas. Oh gitu. Sekarang. Udah lama Pak ya Pak Joko di Amerika. Jadi saya sebetulnya udah periode yang keempat ini Mas Fajar. Sejak Hmm. tahun eh, 2020 ya, Hmm, hmm, sudah hmm, ke hmm. periode keempat ini. Jadi setelah apa namanya eh eh, 2020, 2021, 22, 23, 24 ini yang periode keempat. Saya di sini setiap tahun itu ditugaskan di sini selama 3 bulan, Mas. Untuk biasanya bulan-bulan terakhir ya, Oktober, Hmm. November, Desember, Oh gitu ya berada Pak ya. berada di Kedutaan RI yang di Quito, Ekuador, Hmm. Amerika Latin. Ini ditugaskan untuk memperkenalkan, kemudian mempromosikan dan membangun kerjasama budaya Hmm. antar negara, Mas. Gitu ya Terutama Pak ya. saya di sini didaulat oleh Pak Dubes untuk mengajar gamelan dan seni budaya Jawa, Mas. Gitu. Lalu bagaimana Pak Joko respon-respon dari orang-orang sana terkait dengan budaya Indonesia yang Pak Joko ajarkan Bapak? Ya, kebetulan responnya positif sekali, bagus sekali. Hmm. Terbukti bahwa eh, ada 4 perguruan tinggi di sini yang sudah memasukkan kurikulum mata kuliah gamelan di etnomusikologi dan juga kemudian bahasa dan seni-seni Indonesia, Mas. Hmm. Begitu. Iya. Ya ini Ya, terima kasih Pak Joko sudah ini mau bergabung di apa Zoom saya dan siap, pada siap. pagi pagi hari ini Pak ya di apa waktu di Amerika ini kita akan bahas tema Ya, soal betul. bagaimana peran melestarikan nilai kebudayaan dalam membangun identitas jadi diri suatu bangsa dan tantangan di era globalisasi. Kalau dari sudut pandang Pak Joko sendiri, Pak, peran melestarikan nilai kebudayaan ini dalam membentuk jadi diri suatu bangsa seperti apa, Bapak? Eh,
Itu pertanyaan yang bagus sekali, Mas. Jadi memang nilai budaya Mm-mm. kaitannya dengan jati diri bangsa, kemudian tantangannya di era sekarang, era global sekarang memang memang harus kita kita bedah, sekaligus kita kaji dan Mm-mm. sekaligus kita gerakkan ke depan Mm-mm. agar nilai-nilai budaya kita ini betul-betul membangun atau menciptakan atau memperkuat jati diri bangsa, Mas. Mm. Eh, saya saya berangkat dari pengalaman dan ilmu saya tentang budaya yang saya peroleh dari dulu kuliah di STSI, dulu Mm-mm. Sekolah Tinggi Seni Budaya Indonesia yang di Surakarta, yang sekarang Iya. menjadi ISI. Nah, dari pengalaman itu, dari ilmu itu, saya mengabdikan diri terutama dalam menggali dan melestarikan, memberdayakan nilai-nilai budaya itu Mm-mm. untuk masyarakat bangsa dan negara ini, Mas. Oh gitu Yang ya Pak ya. saya awali karena saya lahir dan besar di Kota Sukoharjo, saya awali dari gerakan saya di Kota Sukoharjo, terutama eh, ilmu yang saya geluti adalah seni budaya tradisi soal gamelan juga, Mas. Oh gitu ya Begitu, Pak Mas. ya. Gerakan seperti apa Pak Ya. Joko yang sudah Pak Joko jalankan khususnya di wilayah Sukoharjo Pak dalam memperkenalkan nilai-nilai budaya ini? Jadi selama ini karena saya lahir dan besar di Sukoharjo, tentu saya punya tanggung jawab moral untuk untuk eh, melestarikan, kemudian memberdayakan dan mempromosikan tentu saja ya Mm-mm. potensi-potensi budaya yang ada di Sukoharjo, terutama Mm-mm. sekali adalah potensi yang saya adalah unggulan sekali, Mm-mm. adalah potensi gamelan yang dimiliki oleh Sukoharjo selama ini, Mm-mm. eh, dan juga potensi-potensi yang lain. Tetapi saya selama ini memang fokus meningkatkan dan memperkenalkan kemudian menguatkan potensi gamelan di Sukoharjo ini sudah sejak ya saya kuliah, saya Mm-mm. berkegiatan di Sukoharjo. Nah, Iya. selama ini Mas Fajar, untuk potensi Sukoharjo sendiri soal gamelan itu saya dengan kawan-kawan melalui organisasi Sanggar saya, Sekar Jagad, dan juga organisasi yang saya buat dan sekaligus saya pimpin, Gebang Budaya Sukoharjo. Selain Iya. ini kita punya kaki-kaki tangan atau teman-teman yang ada di beberapa daerah tersebar di Sukoharjo Mm-mm. melalui paguyuban atau sanggar atau komunitas seni budaya ini melakukan pelatihan-pelatihan Hmm. gamelan di beberapa daerah yang teman-teman ini, kader-kader saya ini melakukan pelatihan, melakukan pemberdayaan gamelan atau karawitan, betul-betul kesadaran dirinya sendiri, kesadaran masyarakat untuk melestarikannya. Artinya tidak dibayar, betul-betul kesadaran penuh merasa memiliki dan merasa hadar beni untuk potensi seni budaya gamelan di Sukoharjo. Kemudian kemarin tahun 2022 mulai, kemudian tahun 2023 Iya. Gerbang Budaya Sukoharjo sudah membuat event atau melakukan gerakan penguatan potensi dan pelestarian potensi itu bersama pemerintah Kabupaten Sukoharjo Iya. melakukan dan mengadakan Mas namanya Sukoharjo Son of Gamelan. Itu Hmm. tahun 2022 Iya. berlanjut rutin 23. Nah, Hmm. kemudian yang 24 ini kemarin oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo eh, melalui Mas Raharjo ini acara rutin atau event rutin Sukoharjo Son of Gamelan di dijeda dulu Mas katanya, Oh gitu ya. karena anggarannya
ya anggarannya untuk fokus pada pengembangan dan pemanfaatan Taman Budaya Sukoharjo yang Oke. sudah dibangun, Mas. Oh iya. Alhamdulillah sudah terbangun Taman Budaya Sukoharjo sehingga acara rutin Sukoharjo Sono Gamelan tahun 2024 ini di Jeddah, Mas. Oh iya. Oh Kemudian iya Pak Joko. katanya Iya. 2024 akan dibangun lagi. Oh iya. Kemarin kan juga Ya, ini Pak sempat ada pembahasan sama beberapa anggota DPRD Sukoharjo Pak terkait bagaimana pengembangan budaya-budaya ini. Secara yang Pak Joko lihat Pak, apakah ketika kita melestarikan nilai kebudayaan ini apa juga berpengaruh Pak dalam pembangunan suatu daerah ini Pak? Terutama perekonomian dan ya, pariwisata Pak. ya. Itu kemarin saya juga mengikuti kebetulan, Mas, apa yang Mm-mm. disampaikan oleh apa namanya DPR kita. Yang pertama yang disampaikan oleh Mas Sunoto itu DPRD PAN dari Kartosuro. Saya mengikuti itu berita dari Mas Fajar juga. Ya. Kemudian yang kedua saya apa yang disampaikan oleh Pak Agus Sumantri, DPRD Sukoharjo, fraksi Golkar, kebetulan Komisi 4 ya, Ya. beliau di Komisi 4. Yang disampaikan oleh beliau-beliau ini memang benar, Pak, Mas Fajar. Jadi potensi Sukoharjo ini eh, harus kita apa namanya gali bersama melalui apa namanya kebersamaan semua elemen, baik para pelaku seni budaya, kemudian pemangku kebijakan dalam hal ini pemerintah, kemudian non pemerintah, swasta dan sebagainya. Nah, oleh karena itu apa yang disampaikan oleh beliau Pak Sunoto dan Pak Agus itu memang betul adanya bahwa terutama adalah potensi gamelan yang dimiliki oleh Soekarno dan yang menurut saya ini ikonnya Sukoharjo, Mas, gamelan, Mas, gamelan Ya. itu akan kita kuatkan terus, akan kita berdayakan terus sehingga nanti agar bisa berdampak positif bagi ekonomi dan pariwisata di Kabupaten Sukoharjo, Mas. Ya. Ya, Nah, itu. lalu Eh, perkembangan Pak untuk pengenalan gamelan Pak, apalagi Sukoharjo memiliki potensi ikon gamelan sendiri. Apakah sudah maksimal Pak? Mungkin yang dilakukan promosi dari pemerintah-pemerintah terkait Pak atau dinas-dinas terkait Bapak? Oke, jadi begini untuk apa namanya penguatan ikon dan potensi Sukoharjo soal gamelan itu kemarin program dan agenda dari Bupati Sukoharjo, Bu Eti Suryani, itu sudah melaksanakan atau sudah mengalokasikan atau sudah memberikan bantuan gamelan kepada sekolah-sekolah. Nah, itu menurut saya salah satu apa namanya upaya yang baik, yang bagus untuk menguatkan dan mengembangkan, memberdayakan potensi gamelan di Sukoharjo. Hmm. Apalagi eh, gamelan gamelan yang beredar yang apa berkembang di beberapa daerah bahkan di beberapa negara itu tidak lepas dari tangan-tangan empu pembuat gamelan yang ada di Sukoharjo, Mas. Hmm. Jadi menurut saya upaya-upaya pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang bekerja sama bermitra dengan semua elemen terkait, saya pikir sudah apa namanya sudah bagus. Kemudian didukung juga dengan adanya Taman Budaya Sukoharjo, itu saya pikir merupakan wujud nyata kepedulian Soekarjo soal potensi yang dimiliki, potensi unggulan, terutama potensi unggulan gamelan. Tetapi menurut saya harus tetap selalu diupdate apa namanya program-programnya, diupdate kebijakan-kebijakannya, diupdate semua apa namanya gerak dan strategi bagi para pelaku seni budaya dan masyarakat untuk secara terus mengembangkan gamelan itu sendiri agar nanti bisa berdampak pada ekonomi masyarakat dan Hmm. berdampak
lembaga pariwisata di Sukoharjo, Mas. Gitu, Ya, Mas. ya. Otomatis untuk pengembangan nilai-nilai budaya Pak ini kan tidak lepas kerjasama dari berbagai pihak ya Pak ya, terutama dari pemerintah, dari masyarakat dan tokoh-tokoh budaya lainnya Pak. Lalu mungkin yang tadi Pak Iya, jabarkan betul. Pak, nilai kebijakan seperti apa Pak? Mungkin contoh kebijakan seperti apa yang harus dilakukan Pak mungkin. Contohnya mungkin berbagai agenda atau Saya bikin pikir, event gitu. ya, saya pikir memang Soekarjo dalam hal ini adalah para pelaku budayanya, para Iya. penggiat budayanya, dan juga pemerintah, dan juga semua elemen terkait, ini harus membangun apa namanya eh, satu visi bersama dan satu misi bersama, eh, betul-betul secara konkret untuk meningkatkan dan menggali potensi-potensi seni budaya yang dimiliki Soekarjo ini agar betul-betul berdampak pada nilai-nilai ekonomi masyarakat, kemudian nilai pariwisata, kemudian nilai budaya itu sendiri, Mas. Lah, Hmm. kebijakannya, saya pikir kebijakan itu nanti juga tidak lepas dari kebijakan bupati, wakil bupati, kemudian dinas-dinas terkait, termasuk juga ini Mas Fajar, termasuk juga eh, bapak-bapak DPR yang ada Iya. di ini di apa parlemen di DPR, terutama adalah Komisi 4, Pak, Mas. Hmm. Jadi nanti memang kebersamaan bekerja bersama-sama ini saya pikir menjadi apa namanya cara yang baik dan cara yang apa namanya strategis untuk selalu mengembangkan dan memberdayakan potensi yang dimiliki oleh Soekarjo ini, Mas. Gitu ya Pak ya. Mas. Berarti dari pembahasan kali ini Pak sangat berdampak ya Pak ya ketika kita melestarikan nilai-nilai kebudayaan apalagi nilai leluhur Pak. Ini sangat berdampak dalam pembangunan Ya, SDM juga ya Pak Joko. ya, betul sekali Mas Fajar. Dampak ekonominya misalnya ketika ada event-event budaya, baik kecil, Iya. sedang maupun besar yang dilakukan oleh teman-teman maupun paguyuban, komunitas maupun pemerintah, ini para pelaku UMKM juga akan terbangun spiritnya. Para pelaku UMKM akan akan juga meningkatkan produksinya. Jadi ada event, kemudian ada kemudian kuliner, kemudian ada apa namanya eh, kerajinan yang lain, itu otomatis akan ikut tergerakkan. Itu Hmm. secara ini ya, secara ekonomi ya, sehingga produk-produk UMKM yang berkaitan dengan apa namanya potensi yang dimiliki, yang berkaitan dengan event itu misalnya kerajinan, kemudian kuliner, itu otomatis akan tergerak. Kemudian juga secara SDM akan menguatkan daya apresiasi dan daya kreativitas bagi para pelaku seni budaya itu sendiri untuk lebih maju, lebih inovatif dan produktif, Mas. Artinya juga bisa menciptakan eh, apa namanya anak-anak muda yang berkreasi, yang Iya. berbakat, kemudian dari bakat itu bisa menciptakan pekerjaan, bisa menghasilkan rezeki dari kreativitas seni yang digeluti itu, Mas. Itu Gitu ya. dampak dampak ekonomi. Hmm. Ya, Lalu itu Mas. bagaimana Pak? Kalau dampak pariwisata, Iya. halo Mas. Iya lo Pak. Monggo dilanjut. Ya, dampak pariwisatanya juga juga ini sangat jelas, Mas. Hmm. Ketika ketika apa namanya ada event, ada gerak masyarakat, kegiatan apresiasi masyarakat, kemudian ada apa namanya event-event, tentu akan menciptakan produk-produk, menciptakan apa namanya karya-karya yang mana karya-karya itu bisa menjadi objek atau produk dari pariwisata itu sendiri. Gitu, Hmm. Mas.
Ya. Lalu Ya, bagaimana Pak dengan era globalisasi saat ini Pak? Begitu cepat teknologi yang berkembang dan apa mungkin dampak bagi para pegiat budaya ini dalam melestarikan memberikan nilai-nilai kebudayaan ini Pak? Apakah juga berdampak di era saat ini Pak Joko? oke. Itu pertanyaan yang bagus juga, Mas Fajar. Jadi memang dengan globalisasi yang sekarang ini yang ditandai dengan apa namanya meledaknya atau membanjirnya produk-produk atau karya-karya seni budaya secara digital, ini ada dampak yang positif maupun negatif, Mas. Iya, Dampak positifnya dulu ya, Mas. Dampak iya, positifnya dulu, kita bisa berkreasi secara efektif dan hmm, efisien. iya, Nah, karena dengan adanya ilmu-ilmu yang apa, ilmu-ilmu teknologi yang canggih secara hmm, digital, kita bisa menciptakan karya-karya seni budaya itu efisien dan praktis. Kemudian secara positif juga untuk memperkenalkan dan mempromosikannya juga sangat apa namanya lebih cepat sangat ya Pak ya. mudah Hmm, sehingga hmm, hmm, sehingga jangkauannya Mas Fajar, jangkauannya tidak hanya secara lokal saja, tetapi bisa menjangkau skop nasional bahkan internasional. Nah ini dampak yang positif. Tetapi dampak negatifnya juga ada Mas. Dampak negatifnya dengan apa namanya teknologi yang canggih ini, terutama teknologi digital ini, ketika para pelaku seni budaya itu mengikuti kecanggihan dari teknologi itu, para pelaku seni ansih hanya bekerja di depan laptop atau HP, ya, hmm, iya, sehingga ini tidak bisa mengikut sertakan atau mengakomodir para pelaku budaya yang lain secara real gitu sehingga ada istilahnya ada pemasungan kreativitas teman-teman yang lain iya, untuk bisa berkarya secara bersama-sama gitu Mas. iya. Jadi itu Terus negatifnya itu. mungkin apa Pak yang harusnya kita lakukan dalam menjaga kelestarian nilai luhur kebudayaan ini Pak Joko? Ya, tentunya secara bersama-sama, baik apa namanya, baik masyarakat maupun pemerintah dan semua elemen terkait, termasuk juga swasta, ini kita terus apa namanya mengadakan program-program atau event-event yang real, yang konkret, artinya mengadakan event atau program dengan mengolah potensi seni budaya yang ada, terutama yang di Sukarjo, karena kita bicara Sukarjo, ini eh, tentu dengan kegiatan dan program-program yang real, ya, real. Kemudian strateginya adalah eh, selalu harus dibangun komunikasi jaringan komunikasi diskusi, membuka ruang dialog antara para pelaku dan penggiat seni budaya dengan pemerintah, dengan elemen terkait, termasuk juga dengan para swasta. Ini Iya, Mas, ini membangun dialog ini penting karena membangun dialog ini nanti bisa disatukan visi dan misinya dan outputnya. Kemudian yang hmm, kedua, saya pikir apa namanya perlu alokasi anggaran atau dana dari pemerintah itu untuk memfasilitasi dari program-program dan kegiatan seni budaya masyarakat itu, Mas. Karena sesuai dengan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, itu pemerintah wajib memfasilitasi, Mas. Pemerintah hmm, wajib memfasilitasi program dan kegiatan masyarakat terhadap pelestarian, pengembangan, pemberdayaan, dan pemanfaatan potensi budaya itu sendiri, Mas. Jadi hmm. gitu, Mas. Ya, Jadi tidak untuk lepas dengan itu semua, Mas. ya benar Pak Joko luar biasa. Oke.
Kembali ke Sukoharjo, Pak. Ini kan kita lihat Sukoharjo ini merupakan salah satu ini, Pak ya, kabupaten wilayahnya secara geografi yang cukup strategis juga, Pak Joko. Sukoharjo itu dilewati ketika mau ke Gunung Kidul dari arah Solo pasti melewati Ya, Sukoharjo, Pak. Lalu apakah perlu, Pak, Sukoharjo memiliki gapura-gapura atau ikon-ikon budaya, Pak, yang memberikan trust aura ketika memasuki wilayah Sukoharjo? Mungkin ada gapura di perbatasan, ikon-ikon budaya lainnya, supaya secara tidak langsung juga memperkenalkan potensi-potensi yang ada di Kabupaten Sukoharjo, Pak Joko. wow, 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 wow. Itu pertanyaan yang mantap sekali. Yang selama ini memang saya pikirkan dan saya Iya, selalu obrolkan dengan teman-teman ya. iya, Jadi memang eh, Sukoharjo ini menurut saya eh, karena punya potensi seni budaya yang luar biasa yang tidak kalah dengan daerah lain atau kabupaten lain, terutama di Sukoharjo ini punya potensi satu adalah yang unggulannya adalah gamelan, kemudian yang iya, kedua jamu. Lah oleh karena itu berkaitan dengan identitas atau ciri khas atau jati diri Soekarjo atau namanya adalah penanda ridernya Soekarjo, saya sangat setuju sekali jika eh, dibikin gapuro-gapuro atau patung-patung dari potensi unggulan tersebut. Misalnya Soekarjo di perbatasan Kartosuro itu adalah perbatasan yang sangat apa namanya menurut saya strategis ya. sangat penting sekali karena Iya, itu jalur utama menurut saya jalur utama itu bisa bisa dibuat gapuro atau patung yang itu bersifat apa mengikonkan diri atau menguatkan ikon Bulan Soekarjo, misalnya dibuat patung gamelan atau patung jamu gitu. Tetapi menurut saya lebih 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 bagus patung gamelan ya. iya, Meskipun nanti di beberapa titik juga ada patung jamu ya. Nah, itu menurut saya sangat bagus dan oleh sebab itu saya sangat berharap eh, tidak usah menunggu lama. Jadi memang itu sangat penting. Jadi sehingga apa namanya orang kalau menuju ke wilayah geografis Sukoharjo sudah ada tandanya. Oh, ini ada patung gamelan, oh, ini Sukoharjo. Oh, ini sudah ada patung jamu, oh ini Sukoharjo. Jadi begitu. Itu menurut saya penanda atau ikon atau lambang jati diri Soekarjo yang sangat iya. penting. Dalam hal ini adalah patung gamelan dan juga patung jamu. Itu sangat penting. Saya setuju sekali, Mas. Hmm. Saya setuju Untuk sekali. selama ini Sukoharjo seperti apa, Pak Joko, dari yang Pak Joko lihat? Eh, menurut saya upaya-upaya dari para pelaku seni budaya masyarakat dan juga pemerintah sudah ini ya sudah berjalan ya untuk apa mengupayakan pelestarian pengembangan dan pemberdayaan potensi budaya ini ya. Hmm. Tetapi menurut saya masih harus tetap dikuatkan lagi Iya, secara konkret. Masih harus ditingkatkan lagi ya. Itu terutama sekali adalah bagi para teman-teman pelaku seni budaya itu sendiri. Artinya, saya melihat selama ini para pelaku dan teman-teman penggiat seni budaya di Soekarjo ini nun sewu maaf ya, ini belum bisa bersatu seutuhnya. Ya, iya. artinya masih uh, nun sewu masih ada yang sendiri-sendiri bergerak. Nah, oleh Hmm. karena itu menurut saya kalau boleh saya uh, sampaikan atau ke depannya memang saya akan mengarah ke situ. Saya akan mengajak kepada semua teman-teman para pelaku seni budaya yang ada di Sukoharjo ini betul-betul bersatu. Hmm. Artinya betul-betul bersatu dalam uh, konsep satu hati, satu tujuan untuk apa menggali, menguatkan dan melestarikan potensi budaya Soekarjo ini untuk lebih maju lagi. Nah, Hmm. kemudian yang kedua setelah
apa namanya teman-teman para penggiat seni budaya di Sukoharjo ini nanti kompak bersatu, satu tujuan, satu jalan, satu irama. Kemudian nanti tinggal menguatkan sinergi juga dengan pemerintah, ya pemerintah, termasuk juga dengan DPR, ya termasuk dengan elemen-elemen swasta yang terkait, sehingga dari kebersatuan para pelaku seni budaya ini dengan pemerintah, dengan elemen terkait, itu nanti saya yakin akan menciptakan satu sinergi dan satu kerja nyata menuju satu tujuan, Sukoharjo lebih makmur dan lebih berbudaya lagi, Iya. lebih bermartabat lagi. Itu Mas Adar. Ya. Tapi yang saya lihat juga ini selama ini juga pemerintah Kabupaten Sukoharjo juga udah bekerja secara luar biasa ya Pak Joko dalam melestarikan nilai kebudayaan ini. Lalu mungkin apa menjadi harapan Pak Joko Pak Sudah. dalam melestarikan kelestarian budaya ini dalam pemerintahan berkelanjutan Pak yang nanti akan dipimpin oleh Bupati dan Wakil Bupati yang baru Pak Joko. Oke, bagus, bagus. Ya, ya, ya. Jadi ini nanti kita tinggal apa namanya berharap bekerja sama, bersinergi dengan pembaru. Dalam hal ini adalah pemerintahan yang baru. Kita sponsor, kita apa namanya, kita harapkan dari Bu Eti Suryani selaku Bupati terpilih dan kemudian Mas Eko Sabto Purnomo selaku Wakil Bupati terpilih, ini nanti semoga dari apa yang kita apa namanya kita bicarakan dan apa yang menjadi potensi unggulan yang ada di Sukoharjo ini nanti betul-betul secara bersama-sama kita tingkatkan, kita kuatkan, kita berdayakan bersama-sama, baik secara daerah, kemudian nasional, bahkan internasional. Oleh karena itu, saya dan mungkin juga teman-teman yang lain sangat berharap untuk pemerintahan yang baru ini nanti ke depan potensi nanti betul-betul bisa berdampak kepada ekonomi masyarakat, kepada pariwisata, kepada karakter dan apa namanya jati diri Soekarjo yang sebenarnya melalui pendekatan-pendekatan komprehensif dari semua elemen terkait. Begitu Mas. Ya. Mungkin terakhir Pak Joko, mungkin apa pesan dari Pak Joko yang mau Pak Joko sampaikan untuk para ini Pak, generasi-generasi milenial Pak, untuk terus mencintai nilai leluhur kebudayaan Pak Joko. Oke, siap. Eh, Kepada generasi muda, kepada teman-teman muda, terutama yang ada di Soekarjo, ayo kita selalu meningkatkan kualitas diri, ya, kualitas diri dalam hal ini kualitas kreasi atau skill atau SDM seni budaya kita. Karena menurut saya bagaimanapun teknologi ini semakin canggih, semakin global, ya, tetapi sebetulnya adalah nilai-nilai yang kuat, nilai-nilai yang hakiki adalah nilai-nilai atau apa namanya roh itu lokal, ya. Artinya semakin global sebetulnya yang bernilai adalah yang lokal. Artinya kita tidak boleh meninggalkan nilai-nilai kearifan lokal, yang mana nilai-nilai kearifan lokal itu menjadi dasar atau penopang nilai-nilai global. Itu. Ya, terima Sehingga kasih. kita tidak Ya, oke ya, monggo Pak Joko. oke Lanjut. begitu. Ada lanjut lagi? Eh, ya, jadi gini Mas, dengan apa globalisasi ini kita jangan sampai terseret, tetapi kita mengikuti, ya, kita Ya, mengikuti, ya. Apalagi dengan potensi Soekarjo ini Mas, terutama potensi seni budaya Soekarjo ini, waduh, ini potensi yang sangat luar biasa. Utamanya adalah satu gamelan, ya.
Empu Ya. Gamelan ini cikal bakalnya pusatnya ada di Sukoharjo. Ya, Bestalin pembuat gamelan ini cikal bakalnya adalah di Sukoharjo. Yang mana produk gamelannya ini bisa menyebar sampai ke seluruh dunia. Ini Hmm. adalah hasil kreatif tangan para empu gamelan di Sukoharjo. Meskipun ada empu-empu gamelan di daerah yang lain, tapi empu-empu gamelan di daerah yang lain kebanyakan juga dari dulu pekerja-pekerjanya para empu yang ada di Sukoharjo, Mas. Ini yang harus kita kita anu kita kita garis bawahi. Artinya jangan sampai potensi dan uh, ikon gamelan di Sukoharjo ini hanya menjadi potensi yang mandek. Apalagi setelah gamelan diakui oleh warisan sebagai warisan budaya dunia tak benda oleh UNESCO ya tahun 2021 tanggal 15 Desember itu jangan sampai setelah gamelan diakui secara internasional warisan budaya tak benda oleh UNESCO, jangan sampai gamelan terutama di Sukoharjo menjadi pusat pembuatan gamelan ini menjadi mundur atau mandek bahkan ya. Ya. Jadi itu. Terus kemudian yang kedua, Mas, potensi unggulan Sukoharjo ini adalah seni kebuktinul, Mas. Seni kebuktinul. Seni kebuktinul itu adalah seni rakyat yang mengambil tema-tema sejarah dan perilaku masyarakat pertanian. Nah ini juga sudah diakui oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta. Kemudian kebetulan seni kebuktinul di Sukoharjo ini saya dan kemudian dinas terkait dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sukoharjo ini kemarin mendorong untuk diakui menjadi warisan budaya Ya. tradisional itu. Ya. Sehingga kebuktinul di Sukoharjo ini menjadi seni salah satu unggulan atau potensi unggulan yang selama ini banyak para peneliti ya baik dari perguruan tinggi, riset dari lembaga-lembaga penelitian, riset bahkan baik peneliti lokal, nasional bahkan internasional ini banyak yang datang di sanggar saya, Mas, dan Ya. saya menjadi narasumber. Saya menjadi narasumber. Saya setiap kali ada di Amerika, saya selalu setiap periodenya selalu ada para peneliti yang wawancara tentang Ya. soal tentang itu, Ya. Mas. Ya. Ya. Terima kasih Pak Joko sudah bergabung di Zoom saya dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Amerika. Sehat selalu Pak Joko di sana. Selamat bertugas kembali. Oke, siap. Lain kali Matur kita nuwun, bisa Mas ya. ngobrol lagi. Siap. Terima kasih Siap, Pak siap. Joko. Ya, Assalamualaikum. matur nuwun, Mas Musa. Oke, waalaikumsalam.